Di akhir Ramadan ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Masih dipertemukan dengan akhir Ramadan di hari yang mulia, hari Jumat, dengan berbagai kondisi yang mendung, yang gelap, bahkan semalam pun hujan lumayan. Salah satu tanda dari rahmatnya Allah yang turun ke bumi adalah hujan. Salah satu tanda karunia Allah, keberkahan Allah karena kemuliaan yang Allah berikan adalah hujan. Semoga akhir Ramadan ini benar-benar menjadi hari yang sangat baik untuk kita sampai 1 tahun ke depan dan berjumpa Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah. Salah satu bukti bahwa Ramadan kita, puasa dan qiyam kita, tilawah dan sedekah kita, usaha kita menjaga hawa nafsu kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Nabi Muhammad SAW adalah dihapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan dihapuskannya seperti bayi yang baru lahir. Dan kita lihat bayi yang baru lahir, yang pasti tidak punya dosa. Dia tidak punya rasa marah, dia tidak punya rasa dendam, rasa benci, rasa iri. Bahkan ngomongin orang aja enggak. Ngomongin orang yang jelek-jelek tidak. Semua orang akan senang pada bayi yang baru lahir, karena salah satu sifatnya adalah menyenangkan dan tidak suka menyakiti orang. Hadirin, ini kita bisa lihat nanti pada pribadi kita masing-masing. Besok insya Allah 1 Syawal kita akan merasakan apakah kita semakin baik seperti bayi yang baru lahir, atau belum ada perubahan di dalam diri kita. Maka perlu kita terus buat proses perubahan itu, tidak sekedar di bulan Ramadan. Kita harus perpanjang Ramadan ini. Tentu namanya sudah Syawal bulannya. Cara memperpanjangnya seperti apa? Caranya adalah semakin mencintai Allah dan Rasulnya. Sebagaimana janji Allah, la'allakum tattaqun, kita akan semakin bertakwa, dan tanda semakin takwa itu semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tanda semakin cinta pada Allah dan Rasulnya itu adalah semakin mendekati, mengikuti perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, dekat dengan Al-Quran, dan mudah menjalankan sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanda kalau kita sudah berusaha menjalankan sunnah Rasulullah dan semakin mendekati Allah lewat terus tadarus, belajar tilawah, belajar tafsirnya Al-Quran, maka salah satu tandanya adalah keberhasilan itu ditunjukkan kita seperti bayi yang baru lahir. Kita semakin mampu mengendalikan diri kita, marah kita, benci kita, iri kita, ya, takabur kita, ujub kita. Kita semakin mampu mengendalikannya, sehingga kita semakin menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan misi besar umat Islam ini adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin as'adakumullah. Apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita bisa lakukan setelah memasuki bulan Syawal besok? Kira-kira agar Ramadan ini kemuliaannya terus sampai Ramadan tahun berikutnya, dan kita berharap kita bisa melewati Ramadan tahun berikutnya juga.
Apa yang kita bisa lakukan untuk itu hadirin? Tentu sebagaimana di bulan Ramadan kita pertahankan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Meskipun tidak sekuat di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita seharian baca Al-Quran pun tidak ada yang melarang. Tapi kalau di rumah di luar bulan Ramadan kita seharian baca Al-Quran, tidak kerja, tidak membantu istri, tidak membantu anak, pasti akan ada yang marah, ada yang tidak senang, bahkan tidak perhatian pada keluarga. Masya Allah. Bisa jadi lama waktu baca Al-Qurannya beda, tetapi jangan sampai tinggalkan baca Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan baca Al-Quran meskipun cuma satu ruku atau satu ain. Ya, syukur kalau kita kemudian membaca terjemahannya, tanya pada yang lebih bisa tentang maknanya. Setelah baca satu ayat misalnya, kemudian kira-kira apa actionnya. Karena setiap ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu mengandung banyak nilai yang bisa kita lakukan, yang kita bisa kerjakan. Dan hadirin, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Meskipun cuma satu ayat kita baca, kita pegang Al-Qurannya, kita buka dan kita baca. Kalau nggak sempat pegang Al-Quran, boleh pakai aplikasi di handphone. Tapi baca, sempatkan. Kalau lagi malas, kita ingat bahwa kalau buka aplikasi yang lain bisa lama, tapi kenapa Al-Quran gak bisa lama? Biar kita semangat membukanya. Kalau kita ingin membaca surat khusus, itu begitu khusyuk, tapi kenapa firman-firman Allah yang menciptakan kita, mentakdirkan masa depan kita, bahkan kondisi akhirat kita, kok kita tidak bisa khusyuk? Nah, itu kita perlu ingat agar kita semakin tetap bisa mempertahankan nuansa Ramadan. Jangan pernah tinggalkan kedekatan kita pada Al-Quran. Yang belum lancar baca Al-Quran, kesempatan Ramadan ini menjadi motivasi untuk belajar lagi. Jangan pernah malu, karena di dalam Islam belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat, terus belajar, never out to learn. Tidak ada batas usia dalam belajar. Pasti ada yang kurang saja. Bahkan menurut para ahli, hidup kita ini kalau dari pagi sampai pagi lagi nggak makan, nggak kerja, oke lah dikurangi makan misalnya, makan minum, nggak kerja kita cuma belajar saja sampai kita mati, itu pun belum akan habis ilmu yang kita bisa pelajari. Saking banyaknya ilmu. Masya Allah. Hadirin asadakumullah. Yang kedua, sebagaimana di bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Quran, maka yang kedua kita lakukan adalah puasa Syawal. Ya, insya Allah. Puasa Syawal bagian dari rasa cinta kita, ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 6 hari. Boleh dicicil setiap Senin Kamis, atau boleh juga langsung. Yang penting di bulan Syawal syariat Rasulullah Muhammad mengajarkan puasa Syawal 6 hari. Jadi kalau ditambah dengan 30 hari Ramadan, ya 35 bagi yang 29 hari Ramadannya, dan 36 bagi yang 30 hari. Masya Allah. Jadi puasa Syawal kita ajak keluarga kita. Jangan cuma sendiri mau mencintai Nabi. Kita ajak anak-anak kita. Kalau nggak kuat sampai full, bisa setengah hari. Hadirin, setelah Syawal mungkin 6 hari kita sudah akan selesai insya Allah. Setelah itu dilanjutkan. Yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah puasa Yaumul Itsnain wal Khamis. Puasa Senin dan
Kamis. Masya Allah, ya. Dan ini dahsyat. Ini bagian dari tanda-tanda bahwa Ramadan kita diterima. Ramadan kita sudah membuat perubahan. Kalau kita bisa bertahan dengan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran meskipun sebentar, dan kita melanjutkan dengan saum, puasa. Tahun 2016 kemarin hadirin, ada seorang peneliti Jepang namanya Yoshinori Osumi. Beliau itu meneliti tentang puasa beberapa tahun. Masya Allah. Bukan orang Islam, meneliti tentang puasa beberapa tahun sampai tahun 2016 mendapatkan hadiah Nobel karena penemuan ilmunya yang meneliti tentang puasa. Hadiah Nobel adalah hadiah bergengsi senilai 12 miliar rupiah. Apa kesimpulannya? Kata Yoshinori Osumi, orang kalau mau sehat itu 1 minggu dia harus berpuasa 2 atau 3 hari. Coba, Masya Allah. Kata Yoshinori Osumi, orang kalau mau sehat setiap minggu dia wajib berpuasa, kalau tidak 2 hari ya 3 hari. Puasanya seperti apa? Puasa seperti orang Islam, yaitu paling minim 8 jam, paling banyak kurang lebih 16 jam. Masya Allah. Kenapa harus puasa? Kata Yoshinori, setelah melewati beberapa tahun penelitian, orang yang berpuasa itu akan mengalami proses yang disebut dengan autophagy. Auto itu diri sendiri, phagy itu makan. Jutaan sel, triliunan sel yang menyusun diri kita, itu akan ada yang mati terus menerus, sel mati, sel mati, sel mati. Kalau sel mati tidak bisa dibuang, maka sel mati itu bisa menyebabkan penyakit kanker. Dan bukan hanya kanker, penyakit-penyakit berat. Ketika orang berpuasa 8 jam dia atau 16 jam dia berpuasa, maka akan muncul suatu proses sel-sel tubuh istirahat, tidak ada makanan yang dimakan, dan dia melakukan proses autophagy, mengumpulkan sampah-sampah sel mati dan dimakan oleh sel itu sendiri. Dia menjadi sehat. Masya Allah. Loh, orang Jepang aja baru menemukan 2016 kalau mau sehat puasa. Orang Islam sudah 1400 tahun yang lalu sudah biasa mengamalkan. Sayangnya banyak orang Islam sendiri yang tidak mau mengikuti hadis Nabi, tidak mau berpuasa Senin dan Kamis. Masya Allah. Jadi hadirin, siang ini 2 hal itu, yang lainnya nanti bisa dielaborasi sendiri, tentang sedekah, tentang iktikaf di masjid dan lain sebagainya. Tapi 2 hal ini mari kita berdoa agar Allah berikan kekuatan pada kita, bisa terus dekati Al-Quran dan bisa melanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari dan puasa Senin dan Kamis. Bukan hanya untuk diri kita, tapi kita biasakan untuk keluarga kita. Semoga keluarga kita dikuatkan oleh Allah. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.